kegiatan misa ya. Nggak tahu setelah misa itu apa kegiatannya, pelajaran atau apa kita belum tahu. Nah, coba bukaan biotek itu bab terakhir, ambil buku paketnya, buka biotek. Di situ itu ditanyakan tentang perbedaan konvensional sama modern. Biotek konvensional tuh nama lainnya apa ya? Tradisional ya? Masih tradisional, konvensional. Biasanya berhubungan dengan mikroorganisme gitu ya. Kebanyakan. Terus kalau yang modern berkaitan dengan DNA, dengan gen kayak gitu. Coba buka buku paketnya, cari tentang bioteknologi, cari perbedaan biotek konvensional dengan modern. Perbedaan konvensional dengan modern, sama contohnya itu apa saja? Terus anak-anak, karena apa namanya setelah EHB kalian juga kan ada USP ya. USP kan juga masih Maret ya anak-anak ya. Tanggal berapa USP-nya? USP 21. tanggal berapa? 21. Ya. Berarti kan ya ini ya beruntun ya kalian habis EHB terus USP ada jeda sedikit tuh ya. Nah, nanti untuk BKS, kalau kita masih ada waktu ketemu, kita bahas terutama yang hitungan-hitungan ya, yang evolusi ya. Kalau sudah tidak ada waktu, nanti untuk yang hitungan-hitungan, yang evolusi, yang kemarin halaman 30 itu kan persilangan ya sebenarnya ya caranya ya. Nanti jawabannya saya share ke ini aja. Kemana? Ke ketua atau ke perwakilan kelasmu ya, yang saya punya kontaknya. Nanti silakan dipelajari sendiri. Kalau yang teori kan tahu ya, yang hitungan tuh mungkin ya cara kerjanya ya. Terus kisi-kisinya nanti Bunita share di SLC ya. Cari aja di SLC-nya biologi, biasanya yang di paling atas kalau ini ya. EHB itu dari kelas 10 ya anak-anak ya. Berarti nanti kalau mau saya kasih apa namanya kumpulan materi dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada yang sudah punya belum ya? Sudah punya? Belum punya. Nanti saya kasih, tapi nggak tahu ini besar ya masalahnya. Hmm, bisa mencari buku kelas 10 sampai kelas 12 ya.
Anak-anak saya kirimi kisi-kisinya untuk EHB ya, yang dari Dignas ya. Silakan dilihat di SLC biologi ya, yang paling atas nanti. Sama saya kasih contoh soal biologi yang EHB tahun lalu, gambarannya itu kayak gitu loh model soalnya, AKM ya. Nanti bisa dilihat di SLC. Sebentar saya buka SLC-nya dulu. Kalau bisa nanti saya kirim sekalian apa namanya tadi? Ya materi biologi dari kelas 10 sampai kelas 12. Masalahnya ini ada 706 halaman ya. Kalau bisa loh ya. Yang ini, yang rangkuman biologi tadi loh. Jadi dari rangkuman materi biologi dari kelas 10 ada latihan-latihan soalnya sampai kelas 12 itu ada. Tapi nggak tahu bisa nggak di ini. Bentar, saya kirim ke SLC. Nanti lihat paling atas ya. Anak-anak, kisi-kisinya sudah ada di SLC, coba bukaan. Di situ itu sudah lengkap, ada tipe soalnya, jenis soalnya. Ya, PGS, pilihan ganda sederhana, terus benar salah sederhana, BSS ya. Ada BSL1. Berarti kalau BSL1 itu benar salah lebih dari satu jawabannya ya. Ada PGK, ada menjodohkan, ada isian, ada uraian. Di situ sudah ada kan keterangannya ya. Terus saya kasih contoh yang soal tahun kemarin. EHB yang dari Dignas. Kisi-kisinya tahun kemarin sama tahun ini tuh mirip-mirip. Jadi nanti kalian paling nggak punya gambaran ya modelnya kayak apa sih gitu ya. Sebentar, saya tutup dulu. Saya carikan ya.
Sudah adakah di SLC? Coba lihat. Soal tahun lalu itu sudah ada jawabannya juga. Coba materinya sekarang ya. Kalau bisa saya kasih, kalau nggak bisa ya. Nah tuh, bisa tuh. Ya, yang rangkuman materi bisa tuh. Jadi tak sendiri di SLC ya. Tapi memang lama ngirimnya tadi muter terus ya. Oke, kita masuk ke ini ya. Apa namanya? Biotek. Di apa namanya? Di SLC sudah ada ya, bisa download sendiri di situ. Tentang biotek tidak banyak. Apa sih bioteknologi itu? Apa bioteknologi? Ada yang tahu? Apa bioteknologi?
Apa? Bioteknologi itu apa? Ada belakangnya logi, berarti ada kata-kata logos. Ilmu toh. Salah satu cabang ilmu biologi yang membahas tentang berbagai cara atau teknologi, cara atau memanfaatkan sesuatu yang hidup, biologi, logi ya. Entah itu hewan, tumbuhan, atau manusia. Tentunya untuk keperluan manusia, atau untuk kepentingan lingkungan, atau untuk kepentingan tumbuhan itu sendiri. Apa bedanya konvensional sama modern? Theo, bedanya konvensional sama modern apa, Theo? Theo, suaranya nggak ada. Theo, suaramu nggak ada. Halo Bu. Nah, masuk sekarang. Apa bedanya konvensional sama modern? Kalau konvensional itu apa ya, memanfaatkan, jadi kayak jelasinnya, memanfaatkan makhluk hidup secara langsung gitu ya Bu. Kalau kalau modern mungkin lebih yang kayak Ya apa? eh, lebih berhubungan sama rekayasa genetik gitu, manipulasi gitu ya Bu. Oke, yang lain? Kigen? Kigen? Iya, Bu. Bedanya konvensional sama modern apa? Penggunaan alatnya, Bu. Kenapa? Kalau yang kuno, yang konvensional mungkin lebih mengandalkan tenaga, Bu. Tapi kalau teknologi, kalau yang modern lebih pakai teknologi yang lebih mudah gitu, Bu. Jadi pekerjaannya nggak lebih berat. Ya, jadi dari alat yang digunakan ya. Yang konvensional dia lebih sederhana. Kalau yang modern dia lebih berat, lebih steril biasanya karena berkaitan dengan gen-gen. Apalagi Evan, apa Van? Mungkin dari bahannya, Bu. Apa Van? Dari bahannya. Bahannya kenapa? Bahan bioteknologi konvensional itu mungkin lebih mudah untuk didapatkan daripada yang modern. Oke, bahannya untuk yang konvensional lebih gampang didapat daripada yang modern. Terus, ada lagi yang mau menyampaikan perbedaannya konvensional sama modern? Kayaknya kalau konvensional tuh mengolah yang dari hasilnya saja, Bu. Kayak dari hasilnya makhluk hidup. Sedangkan kalau modern itu mengolah sel-selnya dari makhluk hidup langsung. Oke, berarti tinggal kalau yang konvensional itu sudah ada produknya sebenarnya ya, tinggal mengolah menjadi sesuatu bahan. Yep. Ya. Oke. Nah, bioteknologi ini dia cabang ilmu biologi, tapi di sini dia didukung oleh beberapa cabang ilmu biologi. Ini ditemani oleh enzim, biologi, biosel, botani, genetik, biokim, mikrobiologi. Sudah kelihatan ya dari nama-namanya ya. Berarti ini nanti melibatkan enzim, ya. Walaupun nanti modern sama konvensional itu ada yang melibatkan enzim. Biosel jelas ini berkaitan dengan sel, botani tumbuhan, genetik ini biasanya kalau genetik berkaitan sama yang modern,
Mikrobiologi berkaitan dengan bakteri-bakteri atau jamur ya, atau ragi. Biokim ini berkaitan dengan misalnya produk-produk apa namanya? Yang konvensional ya, contohnya ya. Reaksi-reaksi kimia. Melibatkan kerja enzim. Reaksinya gimana? Nah, gitu ya. Nah, ini contoh yang sebagai ciri-cirinya namanya mikro itu bisa bakteri, bisa juga jamur. Nih, makhluk hidup secara langsung, terus alatnya lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh industri ya. Kalau ditanya tingkat sterilisasinya ya pasti kalah sama yang modern lah ya. Modern itu artinya dia biasanya skala besar, kemudian itu kayak perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga gitu ya biasanya ya. Kalau modern. Terus kalau yang konvensional ini bisa dilakukan oleh industri, rumah tangga bisa. Contohnya buat tempe, tape, kecap, yogurt, ini sesuai dengan tugasmu kan. Kalian bisa buat sendiri yogurt di rumah, asal punya starternya atau bibitnya. Melibatkan mikroorganisme. Ini pasti ya, coba aja kamu buat tempe ya. Punya kedelai ya, direndam, terus dikukus, langsung buat bungkus. Tanpa dikasih mikro. Apakah jadi yang namanya tempe? Ya, tanpa dikasih ragi. Jadi tempenya, jadi cuma kedelai, direndam, direbus, hilangkan kulit arinya ya, langsung dibungkus tanpa ada ragi. Jadi tempe enggak ya, enggak jadi ya. Terus tape juga sama. Kamu buat tape singkong, singkongnya sudah mbok rebus atau mbok kukus sudah matang, langsung dibungkus 4-5 hari. Jadikah tape ada alkoholnya gitu? Malah jadinya busuk ya. Berjamur lama-lama malahan. Yogurt, kamu buat yogurt cuma mbok kasih apa? Susu, mbok angetin. Terus nanti biarkan. Jadi tah. Malah basi ya susunya ya. Iya enggak sih? Iya, kalau nggak ada dikasih starternya, nggak jadi yang namanya yogurt. Jadinya malah susu basi nanti, kalau nggak diminum-minum. Ciri khasnya yogurt itu apa? Asam kan? Ya, yang menjadikan suasana asam itu ya starternya itu. Makanya butuh yang namanya mikro. Ini pembuatan yogurt yang melibatkan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ya, dia punya suhu optimum sendiri. Ini keju, Lactobacillus juga. Pembuatan kecap, ini Aspergillus oryzae atau Wenti. Kalau nggak ada Aspergillusnya juga nggak jadi. Tempe ini ya, dicuci, direndam, kukus. Jangan lupa kasih ragi. Nanti kalau nggak dikasih raginya langsung dibungkus ini ya nggak jadi tempe. Malah tumbuhnya apa jamur, bukan hifa ya atau miselium, tapi tumbuhnya jamur malah nanti. Jamur yang lain, jamur yang racun malah ya, hitam-hitam semua. Ini tape singkong, jadi ditaburi ragi juga. Nah, ini yang di bidang pertanian. Ada hidroponik sama aeroponik. Ini bisa dilakukan oleh rumah tangga ya kan? Meskipun tempatnya kecil, ini bisa dilakukan di rumah tangga. Tidak harus pakai ruangan yang besar. Nih, contohnya lihat kayak gini hidroponik nih. Ini kan nggak besar-besar amat ya, asal kamu punya tempat space kecil gitu aja. Nih, bisa hidroponik, nanam sawi kayak nanam kangkung, nanam bayam. Nih, ini aeroponik. Nah, ini yang modern. Modern contohnya ini. Biotek bidang pertanian itu juga bisa modern. Bidang kedokteran ini banyak, rekayasa genetika ini juga banyak.
Bidang pertanian, contohnya apa? Agung, bidang pertanian contohnya apa? Ami, Ya, Bu. ya. Ami Iya. contohnya bidang kedokteran apa? Terus Cecilia, Juana, rekayasa genetik contohnya apa? Ya, Gung, apa Gung? Bu, ulangi Bu pertanyaannya. Contoh biotek bidang pertanian Agung yang modern. Oh, yang satu pakai sapi, yang satu pakai traktor. Hah? Loh, biotek kan yang satu pakai sapi, satunya pakai traktor gitu toh, Bu, yang modern sama konvensional. Bu Nita nggak tanya yang konvensional, Agung. Bu Nita Oh. tanya penerapan biotek bidang pertanian di bidang biotek modern ini loh. Kultur jaringan, Bu, kayak Kultur jaringan. kemarin itu. Ya. Ya. Tanaman transgenik juga, Bu. Tanaman transgenik, terus apa lagi? Hidroflora apa itu juga termasuk tak, Bu, biot. Masuk. Oh, ya itu, Bu. Ya. Pertanian ini juga bisa pemberantasan hama menggunakan musuh alami ya, menggunakan mikro ya. Ya, jadi penggunaan mikro atau bakteri. Sekarang bidang kedokteran, Ami apa Cecil tadi? Ami ya? Iya, Bu, saya. Ya, bidang kedokteran apa? Contohnya kayak pembuatan hormon insulin, terus cloning, pembuatan antibiotik, vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA. Ya, pembuatan vaksin, pembuatan antibiotik, terus bayi tabung, ya. Jadi antara rekayasa genetik sama biotek bidang kedokteran itu mirip-mirip, ya. Rekayasa genetik, Sisil? Pembuatan vaksin terhadap virus AIDS gitu, Bu. Kecil sekali sih suaramu, Sil. Oh, bentar. Halo. Ya. Iya, contohnya pembuatan vaksin terhadap virus AIDS gitu, Bu. Pembuatan vaksin boleh. Apa namanya? Rekayasa genetika itu hewan transgenik juga bisa, teknologi plastik bisa, hibridoma juga bisa ya. Bayi tabung juga bisa. Nah ini nih, rekayasa genetik itu pasti melibatkan ini, DNA, gen, sel, atau organisme. Nah ini yang Bu Nita katakan tadi anak-anak, lihat. Jadi ini memberantas hama, ulat ya, dengan menggunakan Bacillus thuringiensis. Nih, dengan menggunakan ini, BT. Biasanya kan petani nyemprot pakai insektisida ya, atau pestisida gitu kan. Nah, kalau pakai bahan kimia itu tidak aman untuk manusia kita dan sama lingkungan. Amannya apa? Contohnya ya, kamu punya tanaman tomat atau cabai, gitu kan? Disemprot pakai pestisida atau insektisida karena ada ulatnya mungkin atau ada hama-hama yang lain, gitu kan? Nah, kayak tomat sama cabai itu kan masuk ya nyemprot daunnya, dipegangin daunnya satu-satu, pasti kan pasti ya kena ya cabainya, tomatnya ya. Nah, kalau kita masak itu kan ya cabai sama tomatnya kan nggak dihilangi kulitnya toh, langsung aja dicuci terus diulek gitu kan. Bahan kimia itu tidak hilang hanya dengan dicuci dengan air biasa. Nah,
secara otomatis bahan kimia itu nanti akan masuk dalam tubuh kita, dia akan terakumulasi dalam tubuh kita. Berarti dalam tubuh kita itu banyak nyimpen bahan-bahan kimia. Belum tentu hanya dari makanan ya. Ya ini dari pestisida dari insektisida kumpul, dampaknya tidak akan langsung, tapi beberapa tahun kemudian makanya bisa muncul banyak yang namanya penyakit kanker, semakin banyak penderitanya. Terus kelainan-kelainan genetik yang lain itu semakin banyak. Karena pengaruh dari bahan makanan yang kita makan juga, sama kebiasaan hidup dengan radiasi. Ya. Genetik itu mengalami mutasi, sel kanker dalamnya, jadi itu juga pengaruh. Dampaknya tidak akan langsung. Nah, karena kita belajar ini kristal BT, Bacillus thuringiensis, ini bakteri. Dia sifatnya itu racun hanya bagi hama. Tapi kalau untuk manusia itu enggak bermasalah karena strainnya beda, jalurnya beda. Ya. Ini hanya untuk hama. Nah, disemprot makan buah, berarti kan secara langsung dia akan makan sporanya, pencernanya si hama, rusak pencernaannya, mati dia. Ini ya, aman untuk manusia, tapi nggak aman untuk hama. Cuma untuk lingkungan, kalau banyak ulat yang mati, ini pasti akan berpengaruh ke rantai makanan ya, jaring-jaring makanan ya. Itu sudah umum. Ini nggak hanya yang untuk alami, yang semprot pakai pestisida, insektisida, itu dampaknya ya untuk lingkungan ya. Kalau ulatnya banyak yang mati, ada gangguan di rantai makanan, gitu kan. Cuma paling enggak aman lah. Nah ini kultur jaringan tadi yang dikatakan Agung. Jadi ini kita nggak mungkin bisa ya. Kalian kalau dapat tugas, silakan kalian buat kultur jaringan di rumah. Nggak steril pasti hasilnya. Harapannya tuh apa sih kalau kultur jaringan itu kan hasilnya mendapatkan bibit yang kualitasnya baik, sehat, secara nutrisinya cukup. Terus sekali kultur itu bisa mendapatkan banyak bibit. Itu keuntungannya. Berarti kan cepat ya untuk menghasilkan banyak bibit itu cepat kalau dengan kultur jaringan. Waktunya cepat. Nah ini media agar. Ini bukan agar-agar yang kita makan ya. Ini agarosa ya. Yang biasanya ada di lab-lab. Ini bisa untuk nanam bakteri, untuk kultur jaringan. Diambillah eksplannya, itu bisa diambil dari meristemnya, ya. Diambil meristemnya, ditanam di media agar, nanti dibiarkan, kemudian muncul ini. Karena ini agar yang bernutrisi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan, nih, berkembang menjadi kalus. Kalus itu apa? Calon daun yang ada akarnya, kelihatan, ya. Terus berkembang menjadi planlet. Kalau sudah berbentuk planet ini artinya berarti kan sudah lengkap nih organnya. Akar, batang, daun dipindahkan ke media yang sesungguhnya yaitu tanah. Nah kalau mau mindah sedikit agar itu dikasihkan ke pot ini ya. Apa? Biar dia adaptasinya tidak terlalu lama. Kalau adaptasinya terlalu lama nanti lama-lama mati. Kalau agarnya nggak dikasih. Jadi nyongkelnya agarnya ini harus diikutkan sebagian. Dulu pernah loh, di sini itu buat kultur jaringan, kita juga punya lab kultur, media 3 itu. Tapi nggak bisa kalau satu kelas masuk semua, hanya bisa 2-3 orang, karena memang benar-benar steril. Di dalamnya itu ada yang namanya laminar airflow, jadi kayak kalau kamu pernah masuk lab kimia itu di lab kimia kan ada lemari asam. Kalau di lab kimia itu ada lemari asam, kalau di lab kultur jaringan ada laminar airflow, itu untuk nanam bakteri, untuk kultur jaringan. Jadi yang masuk itu hanya tangan kita. Badan kita itu di luar. Jadi
hanya tangan kita yang masuk, ada 2 lubang memang khusus untuk tangan. Jadi nanamnya pun hanya tangan yang masuk. Itu dekat dengan sterilisasinya. Jadi benar-benar steril. Sebelum pakai pun harus disemprot dengan alkohol tempatnya ya. Kita nggak bisa masuk ke laminar airflow ya. Jadi harus benar-benar steril. Ya ini ya. Jadi kalau kondisinya steril seperti itu, ya harapannya ya nanti hasilnya juga baik, berkualitas. Ya. Dulu pernah buat kultur jaringan waktu sebelum pandemi itu mengkulturkan anggrek. Jadi sekali kultur dulu itu Bu Nita itu pernah langsung dapat 30 bibit anggrek. Dulu sebelum pandemi itu apa namanya itu ya, greenhouse ya. Greenhouse itu penuh dengan anggrek. Macam-macam warnanya. Bagus-bagus. Karena satu kali kultur itu bisa langsung dapat 30-an dulu. Nah kalau Bu Nita buat 2 kultur aja ya. 2 kultur ya. Apa enggak sudah 60-an tuh dengan berbagai anggrek yang bermacam-macam. Dulu penuh dengan anggrek. Nah, kalau sudah ada planet kayak gini, dulu dipindahkan ke media yang sesungguhnya. Anggrek itu kan pakai sabut kelapa kan. Dulu digantung-gantung tuh di greenhouse tuh. Bagus tuh. Suka dipinjem untuk apa namanya itu? Kalau ada misalnya di kapel untuk dekorasi kapel tuh. Dulu seperti itu. Cuma karena pandemik ya kulturnya ya nggak dibuka lah ya, orang kondisinya harus steril, batuk sedikit aja nggak bisa masuk ya. Selain tumbuhan juga bisa kultur bakteri. Jadi bakteri itu bisa diperbanyak, bisa ditanam anak-anak. Pakai media agar, kemudian dimasukkan di inkubator. Jadi kultur jaringan hanya untuk nanam tok. Nanti inkubatornya itu ada di lab biologi. Jadi seperti itu. Jadi kita hanya kultur, hanya nanam, terus kemudian selanjutnya tabung reaksi ini ditaruh di lab biologi. Nah, ini contoh penggunaan rekayasa genetik ya. Coba lihat di buku paketmu anak-anak, cari yang namanya enzim pemotong sama enzim penggabung. Perhatikan di PPT ya, gunting ini hanya untuk perumpamaan ya, bukan artinya oh materi genetik bisa dipakai dipotong pakai gunting, enggak. Gunting ini hanya perumpamaan. Jadi ini nih perumpamaannya itu enzim gitu loh. Ada enzim pemotong, di sini ada enzim penggabung. Jadi ada yang untuk motong, ada enzim yang untuk gabung. Kira-kira enzim apa yang motong, terus siapa yang enzim apa yang gabung? Coba dari buku paketmu itu sudah ada kalau kamu sudah baca. Vin, Kevin, sudah nemu Vin? Restriksi ya, Bu. Nah, yang gabung? Ligase. Ligase. Halaman berapa, Vin? Saya nggak buka buku. Oh, nggak buka buku? Buku paketnya? Itu ada loh sebenarnya buku paket. Kamu kok tahu dari mana, Vin? Pernah hafal, Bu. Oh, pernah. Ya, sip lah. Jadi ini ya, di buku paketmu sebenarnya sudah ada. Nggak tahu halaman berapa tuh ya. Karena buku pegangan Bu Nita itu beda dengan buku paketmu. Ada di... Sudah habis tak ini? Belum kan ya? Ada yang mau masuk ini mungkin salah ya. Kita sampai istirahat kan ya? Ya. Oke, lanjut ya. Jadi enzim ini yang pemotong, yang dikatakan Kevin benar, namanya enzim retriksi. Retriksi endonuklease. Ini kalau digambar ini diibaratkan dengan gunting. Nah, terus kalau penggabung, jadi untuk motong ya motong, kalau gabung ya gabung sendiri-sendiri ya. Untuk gabung, ini namanya ligase, enzim ligase.
Makanya kita tadi ada namanya enzimologi kan, mempelajari tentang enzim ya, karena melibatkan enzim. Nah, ini contohnya gini ya, perumpamaannya ya, ada bakteri, ini cuma contoh loh ya, ada bakteri A itu dia tidak kebal terhadap antibiotik misalnya, ini ya, misalnya. Lalu yang bawah, ini ada bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Nah, oleh manusia, oleh peneliti, itu sengaja dibuat gimana caranya biar bakteri itu yang tidak kebal terhadap antibiotik ini jadi kebal terhadap antibiotik. Caranya gimana? Ya inilah, dipotong materi genetiknya dengan menggunakan enzim reteksi tadi. Jadikan fragmen-fragmen ya, pecahan-pecahan gini ya. Terus yang bakteri yang punya kekebalan terhadap yang tahan terhadap antibiotik tadi itu juga dipotong, disambung ya. Jadi kan fragmen ya. Nah, setelah jadi potongan ini sama peneliti digabung. Materi genetik ini nggak bisa gabung sendiri, jalan sendiri gitu, milih pasangan itu nggak bisa ya. Sama peneliti digabung. Kalau kamu lihat hasilnya di sini kan beda ya warnanya ya. Ini sengaja dibedakan supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang fragmen gabungan atau tambahan. Ini yang asli. Warnanya ungu, yang ini warnanya biru muda. Ini yang materi genetik yang kebal terhadap antibiotik. Digabung dengan enzim ligase. Nah, ini ya. Kalau bakterinya, mikroorganismenya ini berkembang biak, ini ya, masih ingat pembelahan biner kan ya? Dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Berarti secara otomatis, anakannya pun nanti dia akan menjadi bakteri yang kebal terhadap antibiotik. Gimana cara lihatnya? Ini dilihat dari materi genetiknya nih. Kan beda warna nih. Nah, ini salah satu manfaat penggunaan rekayasa genetik atau biotek ya. Kita home industry nggak bisa, karena kalau nggak steril, ya nggak jadi, gagal ya. Ini ya, pemotong reteksi penggabung ligase. Ini pemanfaatannya. Contohnya apa lagi ya? Nah, nih, plasmid rekombinan itu gabungan materi genetik asli dengan yang tambahan ya. Nah, ini sel inang dengan plasmid rekombinan nih. Nah, ini cloning embrio dengan teknik hibridoma, bisa dibaca sendiri di buku paketmu ya. Ini juga teknologi plasmid. Ini pembuatan insulin. Jadi anak-anak secara alami dalam tubuh kita itu kan bisa memproduksi insulin sendiri ya. Nah, tapi kita juga ternyata insulin itu juga bisa diproduksi oleh manusia dengan bantuan bakteri E. coli. Caranya ini nih. Nah, ini antibodi monoklonal. Jadi tekniknya hibridoma, tapi tujuannya adalah untuk membentuk antibodi monoklonal. Jadi antibodi monoklonal itu biasanya sekarang itu kabarnya ya bisa digunakan untuk mengatasi yang namanya COVID, misalnya. Terus kanker, ya kanker itu berbagai macam. Ya bisa juga penyakit-penyakit yang lain dengan antibodi monoklonal. Tapi yang namanya berkaitan dengan gen itu nggak gampang ya. Butuh ketelitian. Ada kemungkinan besar gagalnya itu juga ada. Jadi diambil antibodinya, disuntikkan ke tempat tertentu nih. Bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini domba doli. Ini ya. Domba doli, ini ada yang donor, ada yang resipien. Jadi sekarang itu di Indonesia sudah ada domba doli ini sudah masuk ya. Jadi produksi susunya itu lebih banyak ya. Jadi isolasi ini ya, membelah, kemudian
masukkan di rahimnya domba inangnya. Hasilnya apa nih? Sel-sel klon membelah menghasilkan domba yang identik dengan donor secara genetik. Ini donornya. Tujuannya apa? Wah, ya ingin dapat domba yang unggul ya. Ini suka keluar loh di EHB atau di USP ya, domba doli kalau bagian biotek. Yang konvensional itu juga ada beberapa yang keluar nama-nama bakteri ya, paling enggak kayak pembuatan tempe, pembuatan apa namanya kecap, bakterinya apa gitu pasangannya. Ini agrobakterium. Jadi sebenarnya sama ya, ini tadi disisipkan kan ya. Ini ada plasmid. Jadi sebenarnya gini, materi genetik itu ada dua. Ya. Ada yang dikatakan plasmid, ada yang dikatakan materi genetik kromosom. Paham ya? Kromosom itu biasanya yang untuk pewarisan sifat. Kalau plasmid ini artinya DNA 6 kromosom. Ini yang khusus untuk apa ya? Sorry. Kalau yang berkromosom ini yang biasanya untuk pengendali semua kegiatan. Ya. Kalau yang plasmid atau non kromosom ini yang mewariskan sifat atau menularkan sifat yang positif misalnya. Tadi itu ya kayak yang awalnya dia tidak kebal terhadap antibiotik jadi kebal gitu. Itu tugasnya yang plasmid ya, yang non kromosom. Kalau bisa nggak Bu dari yang patogen menjadi non patogen bisa. Ya ini tugasnya yang plasmid. Ya, caranya diambil fragmennya tadi dengan menggunakan tadi guntingnya. Ini pada tanaman. Pada manusia atau hewan juga bisa. Disisipkan kan gennya. Permisi Bu Nita. Ya. Bu, saya boleh tanya tentang domba doli nggak Bu? Apa? Domba doli. Yang ini domba doli, iya kenapa? Ini berarti kayak gabungannya antara dua domba betina yang berbeda gitu kan Bu? Iya. Oh, oke. Jadi kalau misalnya mau hibridnya itu bukan betina sama betina, tapi betina sama jantan gitu masih bisa nggak, Bu? Bisa, ini domba doli ini nggak harus susu ya. Oh. Nggak harus susu. Ini kebetulan ini kan cewek-cewek. Ya. Iya. Ini kebetulan cewek-cewek, makanya nah, cewek-cewek itu biasanya kalau cewek-cewek lihat dari apa orang kalau mau pingin punya apa namanya domba, pasti kan nggak cuma untuk potong dagingnya toh. Aku pingin punya domba tapi yang bisa menghasilkan susu yang banyak, gitu ya. Kan ada fokusnya. Saya tak ke produksi susunya aja, nggak ke dagingnya. Nah, ya berarti kalau mau produksi susu ya cari yang betina kan. Nah, cari yang bibitnya bagus. Nah, berarti diambil dari yang domba yang tapi yang kualitas susunya bagus gitu. Karena ini sama-sama lihat dari susunya. Tapi kalau mau dilihat dari sisi lainnya, misalnya jantan ya, mau lihat apanya? Mungkin dari besarnya gitu ya, Deborah ya. Iya Bu. Ya, kalau mau diklonkan dengan jantan, biasanya jantan kan lebih besar ya. Ya nggak apa-apa, itu bisa. Tapi kalau jantan sama betina, ya pasti nggak bisa ke susu kan. Nanti nggak nyambung. Berarti kalau mau lihat besarnya, berarti ke kualitas dagingnya nanti. Seperti itu. Bu, itu nggak bisa nyambung, soalnya kan ada yang X ya sama XX gitu kan. Ya. Oh, oke. Ya, benar. Nah, ini terakhir anak-anak. Dampak negatif, kalau positifnya biotek itu tadi banyak ya peranannya ya, manfaatnya untuk manusia, jelas secara ekonomi sama untuk kesehatan. Bidang pertanian juga bisa. Dampak negatifnya ternyata ada. Ini ada 3.
Hilangnya plasma nutfah, rusaknya ekosistem dan alergi. Plasma nutfah apa? Ada yang tahu? Plasma nutfah. Kelas 10. Keanekaragaman hayati nama lainnya. Di plasma nutfah itu keanekaragaman hayati. Ya. Rusaknya ekosistem. Tadi contohnya kita pakai yang ulat tadi ya. Ekosistem. Yang ulat ini tadi loh. Ya, pemberantasan hama dengan menggunakan bakteri ini misalnya ya. Sebenarnya enggak cuma yang bakteri ya kalau rusaknya ekosistem ya. Nih, putus rantai-rantai makanan atau jaring-jaringan makanan itu terganggu. Ekosistem. Contoh lain apa? Selain rantai makanan, rusaknya ekosistem. Pemanfaatan bom biologi, ya kan? Bom biologi itu bukan bom yang sesungguhnya kamu buat meledak, itu enggak. Yang kaitan dengan biologi, misalnya negara A ini kalau kayak gini ini antar negara biasanya ya. Buatlah yang namanya virus atau buatlah yang namanya bakteri. Enggak usah harus dibawa ke negaranya. Yang namanya virus bakteri kan gampang lewat udara bisa ya. Udara aja. Cari bakteri atau virus yang mempunyai efek negatif banyak untuk manusia, untuk melumpuhkan satu bangsa dalam bidang ekonomi mungkinnya, sebarlah lewat air, sebar lewat udara, ya, rusak ekosistem. Bakteri ya. Alergi. Gimana alergi? Ya karena tadi itu ya banyak bahan-bahan yang kita makan, bahan-bahan kimia yang kita makan, tingkat alergi sekarang juga semakin meningkat ya. Ada yang alergi terhadap apa namanya penyedap, ada yang alergi terhadap pewarna buatan, ada yang alergi terhadap pemanis buatan, macam-macam nih dampaknya. Dampak alergi itu tidak harus muncul ke permukaan kulit ya. Biasanya umumnya kan muncul di permukaan kulit ya. Berupa ruam, berupa bentol-bentol gitu ya. Dampak dari alergi, reaksi alergi itu bisa juga berupa apa? Batuk-batuk ya, sesak nafas. Itu juga bisa karena alergi loh. Misalnya, alergi terhadap debu. Jadi batuk-batuk, jadi sesak nafas, alergi terhadap bulu. Nah, jadi dampak alergi itu tidak harus muncul secara fisik di permukaan kulit. Bisa batuk, bisa pilek. Nanti kalau dijauhkan dari alergennya, nanti sembuh. Atau berkurang dengan sendirinya. Oke, materinya sudah selesai. Kalian bisa baca sendiri, bisa download ya. Kisi-kisi untuk PHB, materinya rangkuman dari kelas 10 sampai kelas 12 juga sudah ada. Bisa di-share tadi. Contoh soal tahun lalu itu juga sudah ada. Itu yang Bu Nita share di SLC itu PHB dari Dignas tahun lalu. Kisi-kisinya yang nggak jauh beda dengan tahun sekarang. Ya paling nggak gambarannya kayak gitulah ya. Ada stimulusnya semua ya rata-rata ya. Kalau kalian sudah buka ya. Oke. Sukses besok untuk EHB-nya ya. Kalau tidak bertemu lagi, nanti saya titipkan jawabannya yang hitung-hitungan ke siapa ya? Ke Kevin ya. Jeremy saya nggak punya kontaknya kalau nggak salah. Yaran ya? Iya, soalnya ibunya kan ganti nomor kan, Bu. Ya wes, sekarang kamu kasih ke Bunita nomornya berapa? Saya aja, Bu, yang nge-add nomor ibu. Ya wes, 08 Iya, 77 ya. 02 Oke. 84 Ya, 24 24 89. 89. Oke, Bu. Iya. Saya add ya, Bu. Ini, ya, silakan. Ini karena nggak punya nomornya ketua kelas, saya punya nomor Kevin ya, Vin ya. Hilang ya nomor dulu ya.
Baik, selamat pagi, selamat istirahat. Ini mau ditutup apa pindah? Pindah ke saya saja, Bu. Oke. Baik, Bu, selamat pagi anak-anak ya. Bu, saya mau tanya untuk buat yogurt itu pas proses fermentasinya disimpan di suhu ruang ya, Bu? Iya, iya. Oke, makasih, Bu. Ya. Oke. Kalau sudah jadi baru ya, mau di kulkas nggak apa-apa. Oke, Bu. Kasih, Bu. Nah, oke. Bu, apa prosesnya difoto atau di itu tuh, direkam? Difoto. Ih, Ki Agung ini nggak ngerungokne iki. Lupa, Difoto, Bu. Gung. Nggak usah Oh. direkam. Nanti kalau direkam berarti kan kamu harus ngumpul video tuh. Repot lagi nanti. Difoto aja. Oh ya, oke, Bu. Oke, pagi ya. Makasih, Bu.